Jadi eh, karena ada pemicu juga saya cabut gigi. Ya mulanya ini gigi saya ngilu, lalu kemudian dia rontok sendiri patah. Ya, baru satu ini. Lalu kemudian tinggal akarnya. Nah, 2 bulan setelah dia patah, mulai ngilu, mulai sakit kepala. Nah, saya pikir itu karena gigi. Jadi, dengan polosnya saya ke puskesmas, minta dicabut. Nah, minta dicabut, dokter kasih dulu antibiotik. Habiskan ya Bu, nanti balik kalau sudah habis ini, balik lalu kita cabut. Nah, karena saya orangnya tidak suka minum obat, saya tidak ada habiskan antibiotik itu. Ngilu, saya balik lagi, minta dicabut. Yang cabut sudah bukan dokter yang ini, ada 2 dokter. Yang pertama saya datangi, yang satunya lagi perempuan. Dia cabut, dia seolah-olah paksa keras ya. Habis itu dicabut, nggak ada keluar darah. Ya, jadi hanya gitu aja, sama dengan beberapa tetes saja di kapas, udah selesai pulang. Nggak selesai di situ, masih ngilu, sakit kepala ini sebelah ini, apa tidur terganggu dan lain-lain. Kemudian karena masih terganggu, kebetulan saat itu sudah beli tiket karena itu Recording in progress. Nah, Februari 2024. Jadi kita mau ada acara di Danau Toba. Nah, jadi kita udah beli tiket untuk bulan April. Nah, jadi kami udah beli tiket, lalu saya pikir, aduh, ini kalau sakit begini terus nanti kegiatan saya terganggu, tidak bisa menikmati nanti acaranya. Akhirnya saya ke rumah sakit lagi dengan BPJS, dengan polos-polos, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya akan menjadi pemicu, ya. Dan memang sebelum saya tidak mengerti, memang pas gigi saya rontok itu memang dari situ mulai saya sering sakit kepala sebelah ini, tidak enak. Ya, jadi saya pikiranku mentok, oh ini memang gigi yang harus diberesin. Lalu saya ke rumah sakit. Karena udah sakitnya luar biasa sudah ini. Saya pikir, saya ronsen lah, karena ada yang rekomendasi. Sebenarnya kakak saya bilang, jangan dicabut, jangan, katanya. Pokoknya udah diwanti-wanti, jangan dicabut. Udah beberapa orang cabut gigi, 3 hari kemudian meninggal. Tapi karena saya pikir, aduh ini kok mengganggu sekali. Mana mau jalan-jalan, mau ke Medan acara FC. Jadi saya ke rumah sakit, saya ronsen ternyata yang di sebelah yang lubang, ternyata tadi akar yang patah itu baik-baik saja, makanya tuh dicabut di puskesmas hanya 2 minggu antaranya, benar-benar kayak dipaksa begitu katanya. Bu, ini kok keras betul katanya. Lalu di ronsen di situ, tapi karena saya udah nggak tahan, saya bilang bersihit, dirawat dulu ya Bu. Saya iya, gimana lah supaya enak rasanya. Tapi ternyata dirawat itu dibor lagi. Aduh, nggak enak. Pulang nggak ada edukasi, ini Bu harus steril ya, nggak boleh ini makanan keras-keras dulu, pokoknya nggak ada edukasi. Saya pulang makin sakit. Pokoknya singkat cerita, akhirnya saya cabut gigi yang kedua. Akhirnya mulailah dari situ, udah nggak enak. Tapi belum langsung ke situ karena masih sempat 2 bulan masih ada tergantung dengan obat nyeri. Bayangin ya teman-teman, aku obat nyeri mulai dari Februari tahun 2024. Kata pelam itu. Jadi itu terus saya bawa.
antibiotik. Lain-lain lagi kalau malam kadang saya tidak tidur, ya nanti saya tenang kalau minum Subarasi. Tapi waktu itu saya belum ada stok-stok untuk konsumsi pribadi. Intinya saya hanya masih berjualan saat itu, lebih fokus ke jualan, tidak fokus ke untuk konsumsi. Lalu saya kantongi obat, kami berangkat ke Medan. Belum tumbuh penjualan. Di Medan udah nggak enak, orang-orang semua ya pokoknya ketemu dengan Pak Niu, ketemu dengan siapa ya saya hanya tinggal pakaslah tersenyum saja. Teman-teman semua yang di sana, teman-teman FC pakas saja ya. Malam itu saya kedinginan, dingin sekali di acara itu, tapi saya tetap menahan karena ini di sini ngilu di dalam. Dia nggak, mulai dari situ sudah nggak pernah berhenti ngilu yang posisi tempat cabut gigi ini. Nah kemudian pulang dari Danau Toba kita lewat Kuala Lumpur karena kebetulan ada tim di sana dan juga lebih murah di Kuala Lumpur dulu baru ke Balikpapan. Ya sekalian jalan-jalan. Nah, kemudian saya terus saya juga sempat berkisah di Malaysia, di Kuala Lumpur. Kata dokternya, ini bukan gigi, tapi harus kembali ke Indonesia dan ketemu kembali dokternya. Kasih tahu, ini gigi saya bermasalah begini. Harus periksa lanjutan katanya, itu aja. Dikasih lagi obat nyeri, pulang. Sampai dia pulang dari Kuala Lumpur, delay penerbangan Singapura. Jadi 2 hari di bandara, pulang ke Balikpapan hanya 4 hari, kemudian bulan Mei dari Cina berangkat lagi dalam keadaan kan udah nggak sempat, udah klik penukaran produk waktu itu. Lalu saya udah berangkat ke Cina. Malam sebelum berangkat ke Cina, malam itu besoknya mau berangkat, muncullah benjolan di sini. Sebesar jagung. Jadi teman-teman, kalau ada sesuatu yang udah agak lain di badan itu, apalagi benjol-benjol kecil, jangan sepelekan. Harus cepat itu diperiksakan. Oke, Kak Berni, sorry, saya potong sedikit ya. Jadi berawal tuh dari ngilu-ngilu gigi, kemudian mulai cabut dan sebagainya. Nah ini jadi pelajaran juga. Ada satu poin yang saya dapat dari Kak Berni tadi ya. Kak Berni kan sebetulnya kenal AFC sudah dari zaman dulu, tapi bukan dari zaman dulu ya, 4 tahun lalu. Tapi fokus di jualan. Bukan fokus ke konsumsi dulu. Ya memang tidak dipungkiri kita yang misalnya memang pejuang konnichiwa di sini ya kadang-kadang sampai lupa untuk minum produknya, kita fokus di jualannya. Ternyata satu yang saya dapat dari Kak Berni, yuk kita sisihkan sedikit-sedikit konnichiwa kita untuk konsumsi harus ya. Jangan sampai kita fokus kejar konnichiwa, kita lupa dengan kesehatan kita omongin kesehatan tapi kita lupa untuk konsumsi juga. Ini penting banget ya teman-teman, jadi pelajaran juga buat saya pribadi nih. Memang harus ada buat kita untuk persediaan, karena Kak Berni tadi bilang udah minum peredah nyeri, ini udah ke dokter macam-macam dikasih obatnya, ternyata yang bikin enak begitu makan Subarasi. Ternyata Subarasi ini luar biasa ya manfaatnya Kak Berni ya. Oke, lanjut Kak Berni. Ya, supaya nggak terlalu panjang cerita, saya langsung ke intinya. Pulang dari Cina, di Cina panas sekali. Dan makan makanan daging bakar. Ternyata semuanya itu adalah tidak boleh. Kalau saya belum belajar banyak waktu itu, sekarang baru dapat pengalaman banyak. Jadi pulang dari Cina udah KO total. Saya udah nggak mampu lagi masak di dapur. Kayaknya badan saya itu lelah sekali. Saya
hanya tidur, ya makin tidur makin jadilah penyakit, makin stres. Kemudian yang di sini makin nyeri, saya ke dokter gigi, saya periksa lagi ronsen, dok kok sakit saya ini udah beberapa bulan cabut gigi nggak habis-habis, gitu-gitu aja terus. Udah minum obat ini, dikasih obat lagi. Dalam hati itu jengkel juga, obat terus nggak ada efeknya. Kemudian CT scan memang ada inflamasi di sini. Benjolan itu udah mulai radang dia. Ke dokter saraf orang kan bilang, tetangga aku bilang, itu kena saraf, itu temanku gini cabut gigi kena saraf gini. Ke dokter saraf, katanya nggak ada yang salah Bu, dikasih obat lagi, obat terus. Saya ke dokter THT terakhir, aku bilang, dok, kan benjolan di sini, saya belum ada, bilang, saya belum ada pikiran kalau itu CA. Saya ke dokter THT akhirnya dirujuk, coba ibu periksa ke THT. Saya sampai ke dokter THT, disitulah dimasukkan alat di hidung, kelihatan di komputer ada benjolan di sini, di dalam. Anaknya di sini udah metas. Hebat sekali. Terus itu jaraknya berapa lama Kak Berni? Dari yang pertama kali tuh mulai berasa terus dari cabut gigi itu jaraknya berapa bulan tuh sampai dia menetas? Itu kan ke Cina kan bulan Mei, jadi muncul deh tuh benjolan. Mei ke Juli, karena saya sebenarnya langsung disuruh biopsi, tapi karena ketakutan saya menunda 1 bulan, akhirnya jadi sebesar telur bebek ini. Teman-teman lihat udah hilang, syukur sekali, saya bersyukur. Saya bulan Juli biopsi, keluar hasilnya 2 minggu kemudian kanker nasofaring stadium 4 ganas. Lalu di biopsi ngeri sekali. Rasanya saya andaikan dipilih saya meninggal, saya memilih menyerah. Ini disumbat sekitar 1/2 meter, lalu ditarik, rasanya itu jantungku rasanya mau putus. Tidak. Baru aku ingat ayat Alkitab, ini barulah permulaan penderitaan. Dari situ kekuatan saya muncul. Lalu berarti ini awal penderitaan saya, aku bilang sesuai dengan ayat Alkitab ini. Aku bilang oke, tidak apa-apa Tuhan, saya ikhlas, saya terima. Habis itu jadwal kemo Agustus 2024. Saya ketemu ternyata banyak teman-teman yang dari cabut gigi, kanker nasofaring ganas, teman-teman. Jadi dengar baik-baik, jangan sepelekan gigi saya. Saya kemo bulan Agustus, kemo 1, kemo 2 September. Kemudian dapat jadwal Oktober, jadwal ini radioterapi. Di situ lagi. Itulah, berbahagialah kamu jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pokoknya itu jadi makanan saya, berbahagia. Dalam keadaan nyeri, menangis, tidak bisa tidur, saya menelan air pun kadang udah kembali. Dokter bilang, benjolan saya udah menekan ke dalam. Nggak tidur, badan saya makin habis. Lalu radioterapi itu teman-teman, jangan sampai, saya doakan teman-teman semua di sini, jangan sampai mengalami radioterapi itu menyiksa. Dan teman-teman saya yang tidak konsumsi es, maaf kata, karena kami nasofaring yang di sini daerah sekitar ini, ya, leher, telinga, di mana area benjolan, leher saya ini bagaikan babi panggang, ya, ini gosong, tapi hanya cerni doang, tidak sampai masuk ke daging.
nggak sampai melepuh seperti teman-teman saya yang tidak konsumsi AFC. Saya lihat itu lehernya bocor, bernanas, diopname. Ada yang hanya tinggal 1 kali radioterapi, akhirnya harus meninggal. Karena lehernya ini bocor sampai ke dalam, bernanah, gara-gara efek radioterapi. Kak Berni, luar biasa Kak Berni ya. Saya sedih. Teman-teman saya pada lewat tiap minggu saat radioterapi, sampai sedihnya ketika saya tawari AFC. Mereka pikir saya ini hanya ingin menjual obat. Teman-teman, di sini kita lihat ya, Kak Berni cerita jalanin terapi, proses pengobatan secara medis, tapi memang tidak lupa penggunaan AFC dalam jalanin prosesnya, dan memang kita lihat ya hasilnya memang beda ya Kak ya. Beda karena saya tidak mengerti dari mana saja itu munculnya donasi. Ada pertama dokter di Bontang donasi saya. Padahal saya bertemu sekali saja. Tuhan dikirimkan malaikat yang dikirimkan 8 box gratis teman-teman. Lalu berdatanganlah itu, saya tidak mengerti dari mana semua donasi. Beberapa diamond di saya ya gratis. Lalu saya minum, disarankan dokter yang stokis THT itu, dokter THT yang stokis 9 utsukusi ya sehari, subarasi enak. Jadi sehari 15 saset teman-teman pada saat saya parah. Jadi mungkin ya pada saat saya sakit memang saya merasa nyeri, tapi badan ini kuat. Kuat badan saya. Jadi imun saya tertopang. Kemudian jadi ada berapa bulan saya minum 9 saset utsukusi sehari, 6 saset subah. Dan itu semua hanya Tuhan yang tahu produk itu dari mana. Saya mau sebutkan satu persatu. Saya bingung lagi mau ingat satu-satu, mau catat juga dulu. Saya sakit keras, tidak sempat catat. Donasi dari uang pun berdatangan masuk ke rekening saya. Nanti ada yang ngechat lagi, Bu, ini ada dari ini ya, Bu, buat bantu-bantu pengobatan. Luar biasa ya, bertemu dengan keluarga besar AFC, semuanya luar biasa. Iya, Kak Irma, memang dari gadis saya memang terkenal malas ya, dan akhirnya saya tuai sekarang ya, gigi. Memang saya malas sekali urus gigi. Waktu saya masih kuliah, masih sekolah, malas sekali urus gigi. Pokoknya jarang sikat gigi sebelum tidur. Kemudian luar biasanya teman-teman, dalam jangka 8 bulan saja setelah selesai radioterapi, ya saya masih terus hadir minum utsukusi banyak. Benjolan saya cepat sekali menghilang. Padahal teman saya yang kemo yang saya tunjukkan ke Ibu Lina, kami ketemu pertama kali karena memang saat radioterapi saya tidak bisa menelan, susah. Saya menangis-nangis tiap malam. Mau minum air putih, semua makanan saya di blender, di saya bau copot, tidak bisa tidur, leher ke atas sekali, mulut itu penuh luka. Mungkin pernah lihat di Facebook di posting yang bernana-nana itu udah bonyok-bonyok seperti itu mulut saya. Tapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan memberkati AFC ini mujizat. Januari saya juga hilang suara total ya, 3 minggu hampir sebulan.
Februari Tuhan kembalikan semuanya cepat sekali. Teman-teman, cuma saya dan Tuhan yang tahu penderitaan. Saya tertolong AFC. Luar biasa Kak Berni ya. Teman-teman, kita bersyukur banget loh ya kenal AFC ini. Kak Berni salah satu bukti nyata yang